Your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Fight! Hai guys, hari ini saya mau memperkenalkan satu set alat destilasi dari Cina. Fungsi alat ini lumayan banyak. Yang pertama untuk destilasi alkohol, yang kedua untuk destilasi pemurnian air, yang ketiga untuk penyulingan minyak, dan yang keempat untuk fermentasi wine. Dan di sini semua part-part yang dibutuhkan untuk merakit alat destilasi. Part yang pertama saya perkenalkan bubble plate. Dikarenakan saya cuma mau merakit saja, jadi saya hanya menggunakan satu bubble plate biar proses perakitan lebih cepat. Fungsi dari bubble plate ini yaitu memurnikan kadar alkohol yang kita suling karena dia dapat memisahkan cairan dan alkohol. Pada waktu proses penyulingan, uap akan naik dan terjadi penguapan di masing-masing plate. Uap murni alkohol akan naik ke atas, kadar air akan dibuang ke bawah lagi, sehingga alkohol yang kita suling itu lebih murni. Yang kedua, dia dapat memisahkan zat metanol. Karena berbahan dasar koper, dia dapat meresap zat metanol sehingga tidak terjadi penguapan dalam proses penyulingan kita. Dan yang terakhir, bubble plate dapat menjaga lebih lama proses kemurnian penguapan alkohol kita, yang dimana dalam waktu memproseskan kadar air dia tidak mengikut dengan alkohol sehingga kadar alkohol kita tinggi dan tidak cepat turun. Maksud dari tidak cepat turun itu, biasa kita menyuling alkohol, kadar alkoholnya pasti turun kan. Dengan menggunakan bubble plate ini, dia akan memperlama proses penurunan sehingga kadar alkohol yang lebih tinggi bisa kita dapatkan lebih banyak. Dan part selanjutnya adalah deflegmator. Deflegmator ini boleh dibilang mirip seperti kondensor. Fungsi dari deflegmator ini yaitu mengontrol suhu
dalam proses penyulingan. Karena suhu itu sangat berpengaruh untuk hasil penyulingan kita. Nah, di mana kalau suhu terlalu tinggi, itu akan membuat aroma alkohol kita seperti bau gosok atau bau sejenisnya gitulah. Dan kalau suhu terlalu rendah, maka proses penguapan akan lama. Oleh sebab itu, pengontrolan suhu itu sangat diperlukan dalam proses penyulingan. Dan part selanjutnya adalah gin basket. Ini adalah basketnya, keranjang. Fungsinya yaitu untuk infus, yang dimana kita dapat memberikan aroma pada alkohol yang kita suling. Contohnya, kalau kita suka aroma buah-buahan, maka kita masukkan semua buah-buahan ke dalam gin basketnya. Kalau kita suka aroma rempah-rempah, kita masukkan rempah-rempah ke dalam gin basketnya. Dengan catatan harus berbahan baku yang sudah dikeringkan. Karena kalau tidak kering itu masih memiliki kadar air atau minyak, sehingga dapat mempengaruhi kualitas alkohol yang akan kita suling. Oleh sebab itu diwajibkan harus menggunakan bahan baku yang sudah dikeringkan. Dan ini adalah kondensor. Fungsi dari kondensor semua pada tahu lah ya. Karena ini adalah salah satu part yang paling wajib dalam proses penyulingan. Dan ini adalah sirkulasi udara yang berfungsi untuk waktu kita proses penyulingan, alkohol yang akan mengalir ke pirot bisa lebih lancar. Dan ini adalah yang paling populer, namanya pirot. Fungsi dari pirot yaitu mengalirkan alkohol ke bawah. Setelah pembuangan dirasa sudah cukup, maka kita kunci. Alkohol akan naik ke atas, langsung ke tempat penampungan. Dan ini adalah stop keran untuk gin basket yang berfungsi di mana setelah kita selesai proses penyulingan,
Ini akan mempermudah kita membuang air yang tertampung di dalam gin basket. Ini airlock sama silet karetnya. Apabila kita mau menggunakan tangki 200 liter ini sebagai wadah untuk fermentasi, maka kita tinggal membuka klem ini, klem kuncinya, dan tinggal kita pasangkan. Kalau mau menggunakan fermentasi, maka kita tidak memerlukan pemasangan kolom bubble plate dan sejenisnya. Cukup tangki ini sama airlock. Sisanya kita kunci. Dan untuk proses kondensorisasinya, saya menggunakan bantuan dari freezer. Yang dimana selang di sini keluar dari freezer, masuk ke sini sama sini, maka akan keluar pembuangan ke sini lewat kabel ini, selang pipa ini masuk ke freezer lagi. Dengan demikian konsumsi penggunaan air akan jauh lebih hemat dan lebih efisien. Dengan kapasitas 200 liter, kalau kita tidak menggunakan freezer, itu akan sangat boros dalam konsumsi air. Karena kondensor ini nanti akan sangat panas. Maka dari itu saya menyarankan penggunaan freezer. Dan di belakang itu adalah mesin pemanasnya dengan tegangan 80 ampere, daya watt maksimal 10.000 watt, minimal 200 watt. Kalau kita mau menggunakan mesin ini untuk destilasi pemurnian air, maka kita tidak memerlukan bubble plate yang seperti ini. Cukup ini saja kita pasang. Seperti biasa, gin basket apabila diperlukan untuk merebus rebusan seperti ketumbar atau kulit jeruk, karena sekarang banyak orang meminum rebusan ketumbar atau kulit jeruk, itu sangat bagus. Dengan menggunakan ini, kita bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada kita merebus seperti biasa. Maka prosesnya akan ditunggu sampai keluar di sini. Dan apabila mau digunakan sebagai penyulingan minyak, kita masih harus wajib membeli dua alatnya lagi, yaitu yang di sini, sambungan di sini berfungsi untuk memisahkan kadar air dan minyak, sehingga kita bisa memisahkannya dengan gampang. Dan pemanasnya itu wajib di luar, tidak boleh di dalam, khusus untuk penyulingan minyak. Sekian video dari saya. Nantikan next video berikutnya, saya akan
mempraktekkan penyulingan dengan menggunakan destilasi alat tersebut. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata, mohon dimaklumin. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Flawless victory. Choose your destiny.